Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Politik dengan Saya Mawaddah, saya Rizky Raja Gugu, saya Hertati, saya Putri Nabila, saya Hotmaida Blutu. Saya Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana gerakan buruh, gerakan mahasiswa, dan gerakan suara ibu peduli menjelang kejatuhan Orde Baru. Simak videonya. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang latar belakang sosial, ekonomi, politik yang mendorong munculnya gerakan buruh, suara ibu peduli, gerakan mahasiswa menjelang kejatuhan Orde Baru. Nah, kejatuhan Orde Baru berkaitan erat dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Di mana krisis ini juga bagian dari krisis finansial Asia pada tahun 1997. Nah, saat itu nilai rupiah jatuh sangat tajam terhadap dolar Amerika. Nah, akibatnya utang luar negeri melonjak, banyak perusahaan bangkrut dan bank ditutup. Harga kebutuhan pokok juga melonjak drastis. Kalau dilihat lebih jauh, kebijakan ekonomi di Indonesia sejak masa Soeharto dipengaruhi oleh situasi perang dingin, yang dimana pada saat itu negara dunia dibagi menjadi dua, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, Indonesia memilih lebih dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat setelah tahun 1965. Karena itu Indonesia membuka pintu bagi investor-investor asing dan bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional. Nah, ekonomi Indonesia menjadi sangat bergantung pada modal asing. Nah, ketika krisis terjadi, Indonesia meminta bantuan kepada IMF atau International Monetary Fund yang dimana IMF ini memberikan pinjaman tetapi dengan syarat seperti mengurangi subsidi dan menutup bank yang bermasalah. Nah, kebijakan ini memang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, tetapi dalam jangka pendek kebijakan ini justru membuat harga-harga semakin mahal dan rakyat semakin menderita. Akibatnya kemarahan masyarakat Indonesia semakin besar. Nah, kondisi ini juga memicu munculnya gerakan-gerakan seperti gerakan buruh, suara ibu peduli, dan gerakan mahasiswa, yang dimana gerakan buruh turun ke jalan karena banyak yang di PHK dan gaji yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Nah, suara ibu peduli juga memprotes naiknya harga sembako dan yang memberatkan keluarga. Nah, gerakan mahasiswa juga melakukan demonstrasi besar-besaran karena menilai krisis terjadi karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam pemerintahan. Di sini gerakan-gerakan ini juga menuntut reformasi dan meminta Soeharto mundur. Militer juga melemah akibat krisis ekonomi yang membuat negara kekurangan dana, termasuk juga untuk pertahanan. Nah, setelah perang dingin, dukungan internasional terhadap rezim anti komunis ini juga berkurang dan tekanan dari rakyat semakin besar, dan hubungan politik terhadap Soeharto juga semakin berkurang. Karena tekanan ekonomi yang parah, demonstrasi di mana-mana, serta melemahnya dukungan politik dan militer, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, yang dimana ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi perjuangan dan pola mobilisasi yang digunakan oleh gerakan buruh dalam melemahnya legitimasi pada masa Orde Baru. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya pada saat ini pemerintahan yang memimpin gerakan ini adalah gerakan buruh yang dimana dipimpin oleh pemerintahan Soeharto, yang dimana dia menegakkan beberapa kebijakan yang pertama yaitu tentang stabilitas sosial, terus pembangunan ekonomi dan kontrol organisasi pada masyarakat. Di sini dia menegakkan beberapa kontrol ini untuk menggerakkan kaum buruh, yang namun di balik ini adanya stabilitas itu terdapat beberapa tekanan yang mengakibatkan kesejahteraan itu tidak sesuai dengan pembangunan yang sudah disepakati dan mulai memicu dan melemah akibat adanya legitimasi tersebut. Nah, adapun beberapa faktor-faktor yang memicu melemahnya legitimasi tersebut adalah yang pertama yaitu adanya pembatasan serikat buruh, terus adanya upah kerja yang semakin menurun atau semakin melemah, terus yang ketiga resesi terhadap aktor kolektif.
Nah, yang dimana ada beberapa strategi-strategi ini. Yang pertama saya akan menjelaskan strategi pertama, yaitu tentang stabilitas sosial, stabilitas stabilitas tentang gerakan buruh, yaitu tentang pembangunan kolektif, yang dimana buruh mulai menyadari bahwa persoalan mereka bukan hanya sekedar upah, tetapi berkaitan dengan sistem kekuasaan yang mungkin membatasi hak mereka. Di sini mereka mulai sadar bahwa pada saat itu mereka ditekan dan tidak dapat menyuarakan apa yang seharusnya hak mereka, sehingga mereka mulai menyadari untuk bergabung dan membentuk beberapa organisasi-organisasi dan melaksanakan demokrasi yang mungkin akan menyuarakan itu untuk membantu mereka menaikkan upah mereka yang selayaknya memang betul-betul menjadi hak milik mereka. Berikutnya yaitu tentang strategi adanya pemogokan pada tahun 1980 sampai 1990 tentang di mana di sini mulai terbentuknya suatu gelombang aksi buruh yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, yang mungkin kejadian ini muncul agar stabilitas tersebut semakin rapuh, dan di sini aksi semakin meluas dan masyarakat pada saat itu mulai melihat kesadaran terus-menerus dan mulai muncul akar untuk permasalahan. Dan pada saat ini masyarakat pada saat itu mulai sadar bahwa mereka pada saat itu mulai ditekan dan mulai tidak bisa menyuarakan apa yang memang betul-betul hak mereka, sehingga mereka mulai bergabung dengan organisasi-organisasi yang mungkin untuk membangun pola pemikiran mereka agar semakin dapat menyuarakan hal tersebut. Selanjutnya yaitu tentang strategi aliansi dengan kelompok lain. Pada saat ini masa menjelang reformasi 1998, gerakan buruh mulai terhubung dengan mahasiswa dengan kelompok-kelompok demokrasi tuntutan yang awalnya kesejahteraan berkembang menjadi tuntutan demokrasi. Di sini gerakan buruh tidak lagi sendiri tetapi menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar. Di sini pada saat itu mereka mulai menyesuaikan diri dan mulai bergabung dengan aktor-aktor ataupun dengan organisasi lain untuk menyuarakan hal tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan pendapat atau dengan konsep Max Weber, bahwasanya legitimasi ini adalah kepercayaan masyarakat bahwa kekuasaan itu sah dan memang harus betul ditaati. Nah, ketika buruh terus melaksanakan aksi, menunjukkan apa yang memang seharusnya hak mereka dan membongkar konstruksi yang antara pembangunan dan kesejahteraan, maka kepercayaan terhadap rezim perubahan itu semakin membaik dan akan memunculkan gerakan buruh yang aktif dalam melemahkan gerakan buruh yang aktif dan akan melemahkan legitimasi tersebut. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Suara Ibu Peduli atau SIP, yang mana gerakan ini muncul dengan latar belakang bahwasannya pada tahun 1997 sampai 1998 itu terjadi krisis moneter dan kelangkaan pangan, di mana kelangkaan pangan ini meliputi kebutuhan pokok, susu anak, dan juga gizi untuk melengkapi kebutuhan gizi dari anak-anak, yang mana perempuan juga pada masa ini masih terkena ideologi gender atau ibuisme pada masa pemerintahan rejim Orde Baru di bawah pemerintahan Soekarno. Kemudian juga perempuan di sini terlibat dan dibebankan oleh masalah ekonomi, yang mana perempuan harus bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan sandang pangan di rumah dan juga kebutuhan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi gerakan yang digunakan oleh Gerakan Ibu Peduli ini adalah aksi demonstrasi damai atau turun ke jalan yang membawa papan bertuliskan turunkan harga. Jadi Gerakan Ibu Peduli ini melangsungkan gerakannya itu secara damai dan tidak mengkritik pemerintah pada masa itu, melainkan menyuarakan hak-hak mereka, karena
sebagai ibu yang memenuhi segala kebutuhan, mereka tidak ingin anaknya kelaparan dan juga tidak mendapatkan sandang pangan dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Kemudian juga muncul yang namanya motherhood ex-cultural citizenship, yang mana motherhood itu artinya keibuan, sikap keibuan, dan ex-cultural citizenship itu adalah bagaimana warga negara itu diakui juga secara melalui kritiknya dan juga bagaimana ia bisa diterima gitu suaranya secara sosial, bukan hanya melalui status hukum saja. Jadi kesimpulan dari arti motherhood ex-cultural citizenship ini, bagaimana suara ibu-ibu juga yang ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya itu didengar, dan rezim Orde Baru bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada masa itu. Kemudian juga aksi mereka itu yaitu aksi damai untuk menuntut hak mereka saja, tidak untuk menggunakan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang mengandung unsur-unsur kekerasan, melainkan mereka hanya menyuarakan untuk mendapatkan hak-haknya itu. Kemudian nah, gerakan Ibu Peduli ini juga, atau gerakan Suara Ibu Peduli atau SIP ini, menggunakan bahasa moral yang mana mereka atau sebagai ibu, mereka tidak menginginkan anak mereka kelaparan. Jadi akibat dari itu banyak segelintir perempuan-perempuan ini tadi yang membentuk ini, yang prihatin terhadap kelangkaan susu ini tadi, memberikan hati dan membentuk dan menamai diri mereka tadi gerakan Suara Ibu Peduli, yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas, sehingga diliput juga dan menarik perhatian pemerintah dan juga diliput oleh media. Kemudian aksi simboliknya juga membagikan susu kepada ibu-ibu yang membutuhkan dan juga saling mendukung untuk menyuarakan hak-haknya, yang mana juga gerakan Suara Ibu Peduli ini tidak memiliki batasan-batasan atau bagaimana semua ibu itu bisa bergabung tanpa lintasan-lintasan dan juga tanpa memandang status dan kelas mereka. Kemudian dampak dari dan peran SIP ini terhadap rezim Orde Baru itu yaitu memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang berani menyuarakan hak-haknya, terlepas dari pada masa Orde Baru itu ibuisme ini tadi, yang mana pada masa sebelum menjelang kejatuhan Orde Baru ini perempuan sudah berani untuk menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan apa yang sepatutnya ia dapatkan. Kemudian ia juga bisa membuka kesadaran publik bahwasannya perempuan itu mempunyai hak ex-cultural citizenship, yang mana mendapatkan hak yang sama terlepas dari egoisme yang sudah dilekatkan pada perempuan pada masa itu. Kemudian analisis dan wacananya itu yaitu ada keberagaman budaya yang saya jelaskan tadi, serupa dengan ex-cultural citizenship itu, yaitu mendapatkan hak untuk bersuara dan menerima dan diterima kritiknya dan juga masukan-masukannya. Kemudian kesadaran gender bahwasanya laki-laki dan perempuan itu bisa bergabung menjadi aktor politik atau tidak hanya menjadi pendukung oleh lelaki seperti yang dilekatkan pada mereka pada masa rezim Orde Baru. Jadi gerakan Ibu Peduli ini muncul sebagai aksi perempuan untuk menyuarakan haknya menjelang kejatuhan Orde Baru. Sekian yang bisa saya berikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah bagaimana gerakan mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral dan juga politik dalam mengonsolidasikan tuntutan reformasi pada tahun 1998. Nah, sebelum kita masuk pada gerakan mahasiswa 98, kita juga harus melihat dari sisi sejarahnya bagaimana gerakan mahasiswa itu. Yaitu pada tahun 1966 ada namanya gerakan Tritura, di mana gerakan ini dilakukan juga oleh mahasiswa untuk menurunkan Presiden Soekarno dengan 3 tuntutan, yaitu bubarkan PKI, turunkan harga, dan juga rombak kabinet. Nah, selanjutnya itu adalah gerakan peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari, di mana aksi ini adalah karena kritikan terhadap dominasi modal asing dan juga korupsi. Nah, selanjutnya itu adalah gerakan pada tahun 1978. Nah, ini adalah gerakan pada rezim Orde Baru, ada penolakan terhadap Soeharto. Nah, di sini mahasiswa kembali memproses pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Nah, dengan ini respon dari pemerintah adalah membubarkan Dewan Mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak bisa berpolitik. Selanjutnya itu adalah gerakan mahasiswa pada tahun 1990, gerakan bawah tanah atau aktivis HAM. Gerakan mahasiswa
tetap ada meskipun dilekatkan dengan diskusi kecil seperti HMI, PMI, dan juga BMNI. Nah, beberapa aktivis bahkan diculik pada masa itu karena terlalu vokal dan juga dapat dibilang terlalu mengganggu legitimasi pemerintahan. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana gerakan mahasiswa pada masa itu dan juga bagaimana tekanannya dari rezim pemerintahan Soeharto. Nah, sehingga mahasiswa terjadinya krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang mana menghantam Indonesia dengan rupiah yang anjlok, dengan harga pokok yang semakin meningkat, harga bahan pokok meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan hal inilah yang menjadi hal inilah yang menjadi penopang bagi mahasiswa untuk melakukan gerakan, di mana mereka melakukan diskusi-diskusi oleh BEM dan juga senat mahasiswa dan juga organisasi-organisasi mahasiswa lainnya untuk merumuskan isu bersama tentang reformasi total, hapus KKN atau korupsi dan nepotisme, turunkan harga dan juga cabut UU ABRI. Karena kondisi pemerintahan yang semakin menggenting dan juga kondisi krisis yang semakin genting, makanya beberapa universitas atau beberapa mahasiswa itu melakukan aksi di beberapa kampus mereka, tetapi masih dilindungi oleh pihak kampus. Tetapi ada beberapa aparat yang memang menjaga dari luar. Bahkan ada juga intel yang masuk ke lingkungan kampus, dan beberapa aktivisme mahasiswa juga diculik pada masa itu. Jadi dengan tekanan ini, sungguh mahasiswa pada saat itu merasa ketakutan walaupun mereka tetap harus mengeluarkan kritikan tentang kejadian pemerintahan pada masa itu. Sampailah pada 12 Mei 1998 tragedi Trisakti, di mana 4 orang mahasiswa Trisakti yang ditembak oleh aparat, dan hal inilah yang memicu kemarahan dari banyaknya mahasiswa. Nah, sehari setelah Trisakti pada 13-14 Mei pada 1998, Jakarta di beberapa kota atau Jakarta juga adanya kerusuhan yang sangat besar. Terjadi penjarahan, pembakaran pusat perbelanjaan, dan juga kekerasan sosial. Nah, hal inilah yang membawa juga beberapa mahasiswa untuk menduduki gedung DPR. Dan dari sini, setelah didudukinya gedung DPR oleh mahasiswa, Ketua DPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Dan pada akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Mengenai hubungan dari ketiga gerakan, yaitu Suara Ibu Peduli, Gerakan Mahasiswa, dan Gerakan Buruh. Nah, yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman sebelumnya mengenai gerakan Suara Ibu Peduli yang latar belakangi oleh keresahan ibu-ibu pada zaman 1998 dengan adanya krisis moneter, yaitu kesusahan bahan pangan pokok ataupun kesusahan untuk bahan susu untuk anak-anak mereka. Kemudian gerakan mahasiswa yang dilandasi oleh morat-maritnya perekonomian Indonesia dengan banyak PHK massal, kesempatan kerja dikit. Jadi dengan adanya ancaman putus sekolah ataupun masa depan suram, inilah yang membuat gerakan mahasiswa menjadi terorganisir untuk menciptakan tekanan politik untuk runtuhnya rezim Soeharto. Yang kemudian ada gerakan buruh yang dilakukan oleh buruh-buruh di Indonesia yang dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh pengusaha, padahal sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang pendapatan buruh pada tahun 1998. Nah, adapun hubungan dari ketiga gerakan ini, yaitu sama-sama melakukan aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap bahasan-bahasan tersebut seperti Suara Ibu Peduli, Gerakan Mahasiswa, ataupun Gerakan Buruh mengenai ketidakpuasan cara pemerintah dalam menangani krisis moneter yang terjadi. Jadi mereka sama-sama melibatkan ketidakpuasan itu ke ranah publik yang menjadi antisipasi ataupun perhatian terhadap masyarakat Indonesia. Ini saya akan menjelaskan kontribusi ketiga gerakan ini dalam jatuhnya Orde Baru, dalam jatuhnya rezim Orde Baru. Nah, jadi ketiga kontribusi ini menghasilkan suatu aliansi. Jadi fondasi utama dalam kejatuhan rezim Orde Baru seperti
gerakan mahasiswa yang membawa legitimasi politik dan reformasi, gerakan buruh yang membawa legitimasi ekonomi, dan juga suara ibu peduli yang membawa legitimasi moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menghasilkan suatu krisis legitimasi multidimensional yang tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintahan rejim Orde Baru. Nah, puncak dari ketiga kontribusi ini yaitu tragedi di mana mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR DPR pada 18 sampai 31 Mei 1998, dan juga adanya perpecahan para elit-elit politik di dalam lingkup pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi ini memaksa untuk suatu mengundurkan diri. Nah, dan puncaknya pada 1 Mei 1998 akhirnya Soeharto menyatakan pengunduran dirinya pada 1 Mei 1998. Nah, ini akhirnya menandakan jatuhnya rejim Orde Baru. Nah, jadi sini dapat kita lihat bahwa runtuhnya rejim Orde Baru bukan hanya dilakukan oleh aktor tunggal saja, tapi dilakukan oleh aktor lainnya seperti gerakan buruh dan gerakan suara ibu peduli ini, dan yang akan membawa perubahan tatanan sosial pemerintahan dan juga kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada selanjutnya. Nah, inilah penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat.